Halo Lur, ketemu lagi di Coach Luke Channel. Di kesempatan video kali ini saya tidak akan bikin video parodi atau bikin film pendek, tapi lebih tepatnya saya mau mereaction atas kejadian viral yang akhir-akhir ini terjadi, yaitu tentang ABK yang meninggal terus dibuang ke laut. Kenapa saya bikin reaction seperti itu? Karena jujur saya akhir-akhir atau baru-baru ini baru pulang dari pekerjaan itu, yaitu di kapal ikan Cina lah, atau lebih tepatnya benderanya Taiwan, cuman kaptennya itu orang-orang Cina, dan menurut saya itu perlakuannya itu kurang lebih sama lah. Bagi kalian yang belum nonton video yang viral itu, yang soal ABK meninggal terus dibuang ke laut, silahkan lihat video ini. Oh ya, sebelum kita lanjut lagi, saya ingatkan lagi untuk kalian selalu dukung channel kita atau channel Coach Luke Channel untuk selalu berkarya. Caranya subscribe channel ini atau share ke teman kalian jika menurut Anda video di konten-konten kita itu menarik. Share ke teman-teman kalian supaya kita mudah dikenal dan kita lebih semangat untuk membuat bikin video-video lagi selanjutnya. Tadi sudah saya liatin soal video soal ABK yang dibuang ke laut pas meninggal itu, dan menurut dengar cerita yang beredar itu dia katanya sakit terus dia meninggal, tapi kata kaptennya itu penyakitnya itu menular, jadi dia tidak mau ambil risiko untuk bawa ke darat dan memilih untuk membuang ke laut. Tapi itu sebenarnya bisa-bisa aja, di peraturan internasional pun juga disebutkan kalau emang ada awak kapal meninggal dengan situasi kondisi penyakit menular, kita bisa membuangnya ke laut. Cuman katanya ada beberapa keluhan yang disematkan, yaitu untuk jam kerjanya di kapal ikan, terus katanya gajinya juga itu belum dibayarkan juga. Dan saya hari ini akan membahas sedikit poin-poin penting yang saya alami selama kerja di kapal ikan. Berhubung saya juga dulu kerja di kapal ikan, kalau saya itu di Samudra Atlantik dulu, di perairan Amerika, Afrika, tepatnya di negara Senegal dan Trinidad Tobago. Saya selama 2 tahun, alhamdulillah saya finish, dan alhamdulillah juga uangnya sudah dikirim semua.
Tapi ya menurut saya itu kurang cocok karena soal jam kerjanya dan segala apanya lah kurang memadai semua itu. Dan kali ini saya akan membahas poin-poin pentingnya saja yang menurut saya itu penting, dan semoga ini pemerintah juga bisa melihat video saya dan gimana lah tanggapannya dan bisa dirubah lah semoga kedepannya. Soalnya kita itu di sana itu benar-benar bertaruh nyawa kerjanya. Jadi tolong diperhatiin lagi untuk pemerintahnya. Untuk pertama soal jam kerjanya. Kalau di kapal longline, nama kemarin itu saya tahu banget itu jenis kapal longline operasi tuna. Soalnya kapal saya mirip sama kapal itu dulu, operasi tuna. Jam kerjanya emang sangat horor lah, ngeri banget. Jam kerjanya di sana itu 18 jam sampai 22 jam. Kita bahkan sampai kadang cuma tidur 1 jam itu. Jadi kita pertama itu malam untuk setting itu kayak membuang umpan sekitar jam 2 malam waktu sana, jam 2 malam. Terus baru selesai itu jam 9, itu untuk buang umpan. Jam 9 pagi itu baru kita selesai membuang umpan. Terus habis itu kita dikasih waktu istirahat sekitar 1 jam. Kalau itu 1 jam sampai 2 jam lah. Kalau 2 jam itu paling lama, mungkin biasanya kaptennya main dulu ke kapal lain biasanya. Tapi normalnya itu 1 jam langsung kita kerja lagi. Sekitar jam 10-an itu kita kerja, mulai narik hasil buangan umpan tadi. Dan itu buangannya itu nggak main-main, sekitar 2000-an lah, 2000 umpan itu, 2000 lebih, nyaris 3000 sampai 4000 mungkin bisa, tergantung jenis kapal dan ukuran kapalnya itu. Dan setiap umpan itu belum tentu juga ada ikannya, tapi proses kerjanya itu sangat lama karena itu talinya sangat panjang, mungkin bisa beratusan kilometer itu kalau diukur. Untuk jam kerjanya itu total itu 18 jam sampai 22 jam, bahkan bisa 1 jam kita hanya tidurnya. Kita di sana itu dituntut harus kerja itu nggak boleh duduk, harus berdiri terus. Entah itu kita lagi sakit, apalagi nggak enak badan lah, ya sama aja sakit gak enak badan, kita itu harus berdiri terus, nggak boleh duduk. Jika kita duduk ketahuan kapten, kita bisa dilaporin ke kantor pusat, terus kita dipulangin. Dan kalau kita dipulangin kena dendanya pun nggak main-main, sekitar 20 jutaan lebih, 25 juta lah. Dan itulah yang membuat kita pikir 2 kali untuk balik ke Indonesia, karena kita juga mikir dendanya. Maka kita kalau udah terlanjur ke sana ya udah dijalani sampai 2 tahun, semoga bisa. Dan alhamdulillah saya bisa sampai 2 tahun. Untuk jam kerjanya itu saya udah itu 18 jam sampai 21 jam. Terus untuk cara kerjanya, ya tadi pas tengah malam itu jam 2 itu kita mulai setting, buang-buang umpan sekitar 7 sampai 8 jam. Kalau di kapal saya itu 7 sampai 8 jam buang umpan, tapi kalau di kapal yang lebih besar bisa sampai lama lah, 12 jam atau 10 jam itu untuk membuang umpannya. Dan istirahatnya cuma 1 jam, habis buang umpan kita kerja lagi, ya itu narik hasil itu namanya hauling. Narik hauling itu sekitar kira-kira jam 10 itu kita kelar, bisa sampai 16 jaman lah itu untuk haulingnya. Itu khusus narik hasil umpan tadi sekitar 16 jam itu. Jadi total kita ya 20 jam lebih lah itu kerja. Terus untuk logistik atau makanan, nah ini kemarin di video juga katanya itu untuk makanan kita dibedakan ABK sama orang kapten. Jadi untuk makanan kita itu stok dari kapal. Ada kapal yang namanya kapal collecting, di kapal online ada namanya kapal collecting, yaitu kapal yang tugasnya itu nganterin stok bahan makanan buat kapal-kapal yang operasi di tengah laut, atau dia juga sebagai penada hasil tangkapan dari kapal kita.
Yaitu kalau kapal kita hasilnya udah penuh, kita telepon kapal collecting untuk merapat ke kita, jadi kita ntar buang ikannya di kapal collecting itu, jadi kita masih terus beroperasi. Nah itu yang bikin lama kita berada di darat, yaitu kalau kita kapalnya penuh, kita masih dibuang lagi hasil tangkapan kita ke kapal lain, jadi kita terus beroperasi sampai operasi. Kalau saya itu dulu 1 tahun baru sampai darat itu 1 tahun, dan di daratnya itu pun 1 bulan, dan itu pun tetap ada kerjaan dan tidak bisa bikin santai-santai itu. Untuk makanan kita pakai makanan yang frozen atau yang makanan yang diawetkan di pendingin, yang menurut saya itu juga udah lama dan udah tidak segar lagi, rasanya udah nggak karuan lah. Tapi ya gimana lagi, kita udah di sana, kalau kita nggak makan kita juga yang sakit dan akhirnya meninggal. Tapi ya kita harus syukuri. Dan untuk perlakuannya itu, kalau kaptennya itu dapat makanan itu yang segar-segar, dibedakan lah, masih segar, masih kayak dapat ikan air tawar. Soalnya ikan air tawar sama ikan air laut beda rasanya. Dapat ikan air tawar itu masih segar, masih habis dinginin cuman masih kelihatan banget segar. Terus untuk bumbu-bumbunya itu sangat lengkap kalau untuk kapten. Tapi kalau untuk ABK kita cuman ada kecap asin, ada moto, sama ada garam, nggak ada kecap manis atau apalah buat bumbu-bumbu penyedap lainnya lah, cabe atau bawang atau bawang merah, bawang putih, itu nggak ada semua. Jadi kita itu masak itu seadanya pokoknya, dan rasanya itu waduh, coba bayangin aja kalau kalian masak itu bumbunya nggak ada, itu gimana rasanya, hambar semua itu. Jadi di sana juga kokinya juga kasihan karena dia harus masakan yang bumbu seadanya, dan rasanya itu menurut saya sangat tidak cocok untuk lidah Indonesia. Dan tidak semua orang juga pasti bakal kolu lah, istilah Jawanya kolu, bakal doyan makan itu. Soalnya itu makanannya bumbunya seadanya aja. Terus apa lagi ini, bentar. Untuk kebersihan, nah kebersihan kemarin juga dikomplain juga untuk ABK yang sudah pulang itu. Kebersihan itu untuk mandi kita itu ambil dari air laut, yang dari selang itu disedot, itu kita mandinya pakai air laut. Jadi badan kita garam-garam semua itu, meskipun kita udah mandi bersih tetap aja masih ada kandungan garam di badan kita. Jadi menurut saya itu kurang bagus juga, karena bisa gatal-gatal lah kadang lah. Terus untuk kaptennya itu mandinya pakai air tawar, yaitu bekas air sulingan sekaligus itu air minum buat kita. Jadi kaptennya itu mandinya dengan air tawar sekaligus air minum yang dipakai buat kita minum atau ABK minum. Terus untuk tadi minum dulu. Untuk minuman itu ABK itu dikasih air sulingan jadi air laut itu disuling lagi jadi air tawar, pakai ada mesinnya itu. Rasanya itu ya beda lah pokoknya. Kalau beda sama kalau kapten itu minumnya pakai air kayak aqua, itu minum air aqua, air kemasan. Dan ABK kadang juga emang dikasih itu, cuma jarang-jarang banget. Paling itu kalau kita mau bongkar ke kapal collecting itu aja kadang dikasih, kadang enggak. Terus kalau kita tangkapannya banyak itu pun juga ya sama, kadang dikasih kadang enggak. Paling sering itu dikasih cuman permen. Lewong gerang kok kayak permen, untungnya udah bolong kabeh, iya ora. Terus selanjutnya itu di bagian medis. Nah, ini soal keluhan kesehatan, ini menurut saya itu paling penting di tengah laut. Soalnya gimana kalau kita sakit di tengah laut itu kita bingung mau nyari obat-obatan itu gimana kita biar bisa sehat lagi. Soalnya kita jauh dari darat, soalnya kita jauh dari tenaga medis. Nah, di kapal
Cina itu, kapal ikan itu, medisnya tuh obat-obatannya itu sangat terbatas, dan apapun penyakitnya itu pasti obatnya kita sama aja. Dan itu menurut saya obatnya pun juga udah lama, nggak tahu itu udah berapa bulan atau berapa tahun itu. Dan menurut saya itu juga udah nggak layak. Itu obatnya pun sama semua, nggak ada bedanya, mau sakit panas, mau sakit beri-beri, mau sakit apa, itu sangat apa ya, disayangkan. Obatnya sama, dan kaptennya pun asal-asalan mungkin kalau memberi obat itu. Soalnya sering kejadian di kapal ikan itu, penyakit yang sering yaitu apa, beri-beri. Beri-beri itu kaki yang pada kayak bengkak-bengkak gede itu, dan ada vaksin suntiknya itu. Dan menurut saya vaksin suntiknya itu nggak berpengaruh di kapal itu, nggak tahu itu vaksin beneran apa enggak, itu coba dicek lagi itu buat yang ngeliat video ini. Itu soalnya apa ya, nggak ada pengaruhnya, disuntik pun kita nggak ada efeknya itu. Maaf tadi saya potong, ada tamu tadi sampai mana ya? Oh ya, obat-obatan. Soal obat-obatan itu sangat disayangkan karena tidak sesuai standar kalau menurut saya. Dan kita pun juga minta obat-obatan itu pun terbatas. Kayak kita sakit luka pun kapten hanya mengobati itu, nggak boleh sering-sering lah, ibarat minta kayak perban itu, malah kita justru sering minta malah dimarahin. Saya juga bingung, soalnya kita itu kerja di laut, dia minta hati-hati jangan sampai kena air. Nah, kita setiap hari bergelumat dengan ombak, dengan apa, otomatis air dari ombak itu masuk dan kita pasti kena air. Soalnya untuk bersih-bersihin darah ikan pun kita juga pasti pakai air. Pakai air pun kadang airnya itu pun bisa kena kaki atau bagian yang luka. Nah, itu yang saya sayangkan, kenapa kita minta obat-obatan itu kadang dimarahin. Kenapa? Soalnya kita juga merasakan sakit, kita yang kerja. Dia cuman nyuruh-nyuruh aja, kita nggak nurut, kita dipulangin. Kita nurut ya udah jalan aja, nggak ada kayak apresiasi lah, apalah. Itu yang sangat saya sayangkan itu, kenapa kayak gitu perlakuan dari kapal-kapal Cina itu. Terus untuk medisnya juga kayak gitu. Terus ini yang terakhir soal gaji, karena katanya kemarin itu gajinya nggak masuk, cuman berapa bulan, cuman 1 juta berapa gitulah, sekitar segituan katanya. Nah, untuk kalau sistemnya itu sebenarnya sistem gaji kapal Cina, kapal Taiwan itu biasanya itu ada dua sistem, yaitu kadang ada yang diterima pas kita pulang semuanya, atau diterima di kapal semua, ada di onboard namanya di onboard, di atas kapal semuanya. Ada yang dibagi atau kita terima beberapa di atas kapal, terus bagiannya dikirim ke rumah. Entah itu di kapal itu sistemnya langsung diberikan di kapal semua, atau kayak sama seperti kapal saya, yaitu sebagian di atas kapal staf dan sebagian dikirim ke rumah atau dikirim ke kantor tempat kita, agensi kita, buat kita berangkat kemarin. Kalau saya dulu pakai agensi di daerah Tegal tepatnya, nggak bisa saya sebutin namanya, pokoknya saya berangkat dari Tegal dan saya ini asli Gerobogan. Dan itu alhamdulillah untuk gajinya semua turun cair. Cuman saya terakhir pas mau pulang itu agak ada sedikit masalah sama kaptennya, tapi sebenarnya itu saya juga udah benar. Soalnya itu saya udah waktunya pulang, tapi kaptennya belum boleh nyuruhin pulang, dan saya itu udah pengen banget pulang. Dan saya rasa saya udah tidak melanggar kontrak karena saya itu udah sesuai kontrak 2 tahun. Dan habis itu kaptennya pun mengurangin bonus saya dipotong, nggak tahu dipotong berapa, dan saya hanya dapat berapa untuk bonusan itu karena saya udah kepotong sama kaptennya itu yang udah terlanjur marah lah, ibarat marah lah sama saya. Tapi nggak tahu juga, saya juga ngerasa nggak salah, soalnya saya selama 2 tahun juga kerjanya bagus. Saya disuruh megang haulers, megang kemudi kapal, dan menurut saya itu saya sebenarnya tidak ada masalah apa-apa, cuman di air itu
karena saya tidak menuruti kemauannya dia, jadi dia agak kecewa sama saya. Tapi menurut saya nggak apa-apa, yang terpenting saya sekarang udah sampai di rumah. Terus untuk pas saya pulang itu, saya pulang itu sama 4 negara, sama Cina, sama Filipina, sama Vietnam. Nah, di kapal saya dititipin di kapal collecting atau kapal penadah logistik atau stok ikan itu. Saya di sana itu untuk makannya saya lebih ngerasa nggak dihargai sebagai orang finisan 2 tahun itu. Soalnya apa? Saya di sana itu makan itu berebut. Soalnya banyak negara kokinya cuma satu, kokinya dari Cina. Makanya di sana itu berebut dan kadang itu nggak kebagian. Dan kalau nggak kebagian ya terpaksa kita harus menahan lapar, dan kita harus benar-benar menahan lapar sampai tiba giliran waktu makan selanjutnya. Untuk makannya itu pas saya perjalanan pulang itu cuma 2 kali, yaitu pagi jam 10-an sama sore jam 5, itu 2 kali aja udah makan itu. Dan kalau kita itu nggak cepet-cepet berebut makan itu, kita itu nggak bakal kebagian makan, dan kita bakal kelaparan. Dan rasa lapar di tengah laut itu bener-bener rasa laparnya itu luar biasa kalau lapar di tengah laut. Terus untuk apa lagi ya? Ya ini mungkin poinnya itu aja. Saya cuma mau pesan untuk pemerintah, terutama Kementerian Luar Negeri, tolong lebih diperhatikan lagi untuk keamanan kita, kenyamanan pekerjaan kita, dan jam kerja kita. Kita juga manusia, kita bukan robot yang harus digerakkan terus tanpa henti. Robot pun kalau disuruh bergerak terus lama-lama juga akan rusak. Seperti manusia juga, kalau kita disuruh aktivitas terus nggak ada istirahat, lama-lama kita yang akan mengalami kerugian sendiri. Mereka pun hanya menyuruh, mereka tidak mikir apa yang kita rasakan. Makanya apa ya, yang penting itu prinsip kapal Cina itu, yang penting kerjaan kita kelar, terus dia ikut dapat hasil, dia senang. Kalau kita ngelakuin sedikit aja salah, kita langsung dimarahin, kita bisa dipulangin, dan kita kena denda. Jadi itu yang bikin kita bertahan dan tidak memilih pulang untuk menyelesaikan kontraknya itu. Karena itu kira kita udah mikir dendanya, karena ntar kita keluarga di rumah gimana kalau kita pulang, kita mikir denda segitu, itu juga nggak sedikit kalau menurut saya itu. Jadi menurut saya harus lebih diperhatiin lagi lah untuk ABK kita, ABK Indonesia terutama, karena kita itu di sana juga mencari uang. Kita di Indonesia juga punya keluarga, mungkin keluarga di rumah juga nggak tahu kerjaan kita. Dan berhubung kemarin ada orang yang meninggal itu dibuang di kapal ikan itu, saya langsung lihat dan wah, berhubung udah kebongkar semuanya, jadi saya ikut menceritakan apa yang saya rasakan juga pas di tengah laut itu. Nah, mungkin sekian video dari saya. Barangkali ada yang mau tanya, silahkan DM Instagram saya dan Saputra dan Saputra, atau bisa langsung komentar di kolom, nanti bisa saya jawab kalau ada yang pertanyaan yang masih kurang. Jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya video ini banyak buat pelajaran orang-orang yang belum tahu soal pekerjaan dan ingin berangkat ke sana. Coba pikir lagi apa masih mau berangkat ke kapal Cina. Tapi nggak semua juga sih kapal Cina perlakuannya kayak gitu, atau sistem pembayarannya kayak gitu. Untuk perlakuannya ya saya akuin emang hampir semua sama, cuman yaitu untuk pembayarannya beda-beda lah. Yaitu kalau kalian kalau emang kalian mau berangkat ke sana, kalian harus pintar-pintar memilih agensi yang terbaik, yang sesuai dengan standar pemerintah, atau benar-benar bisa melayani kita dengan baik, atau malah menepati pembayarannya tepat waktu lah. Dan mungkin itu saja. Jangan lupa like, comment, dan share video ini. Terus subscribe juga channel Coach Luke Channel biar bisa berkembang, dan kita bisa, kalau bisa kita collab bareng juga bikin video pendek. Karena Coach Luke Channel sejatinya adalah videonya itu video pendek, cuman itu berhubung lagi corona, lagi ada pandemi, kita
off dulu, jadi kita bikin video-video reaksi dulu. Kalau enggak itu sosial eksperimen. Untuk kedepannya mungkin saya akan bikin sosial eksperimen. Ya dah, mungkin kiranya cukup itu dulu. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.